Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aditya Bimasya. Saya biasa dipanggil Bimas. Saya berasal dari Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya atau urgentnya sebuah manajemen energi dalam perusahaan, instansi, bahkan sebuah negara. Bisa dilihat pada berita-berita yang sudah banyak beredar tersebut, banyak sekali terjadi kasus-kasus blackout, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, tentunya hal ini akan sangat merugikan dan mengganggu aktivitas kita, bahkan bisa sampai merenggut korban jiwa. Mengapa bisa? Mari kita simak penjelasan selengkapnya. Baik, sebelumnya, seperti kita ketahui, energi adalah denyut nadi dari setiap aktivitas kita, baik itu aktivitas industri, perkantoran, maupun kehidupan sehari-hari. Namun, apa yang terjadi ketika manajemen energi tidak dilakukan dengan baik? Hal-hal yang dapat terjadi ketika kita tidak melakukan manajemen energi dengan baik, yaitu contohnya terdapat pada kasus-kasus yang sudah disinggung sebelumnya. Pada kasus pertama, yang bisa dibilang kasus yang cukup parah terjadi pada 4 Agustus 2019 di wilayah Jawa, Bali, yang mana daerah tersebut mengalami blackout besar-besaran. Apa sih penyebabnya? Jika melihat dari berita-berita yang sudah beredar, penyebabnya yaitu dikarenakan adanya gangguan pada jaringan transmisi di Unggaran dan Pemalang yang menyebabkan terputusnya pasokan listrik dari timur ke barat. Akibatnya, jutaan orang terdampak, sektor bisnis lumpuh, dan aktivitas transportasi terganggu. Kerugian dari kasus ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kemudian kasus berikutnya yaitu blackout yang baru-baru terjadi beberapa bulan kemarin di wilayah Sumatera pada tanggal 4 Juni 2024. Hal tersebut diduga karena adanya gangguan jaringan sebesar 150 kV di ruas Prabu Mulih Simpang 3 yang diakibatkan karena adanya warga yang menebang pohon. Baik, contoh kasus ketiga yang cukup parah terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di Texas pada bulan Februari 2021 silam. Hal tersebut bertepatan dengan datangnya suhu ekstrim, yang mana bisa kita bayangkan betapa tersiksanya hidup di bawah suhu minus 16 derajat Celcius tanpa adanya pasokan listrik selama 22 hari. Oleh karena itu, kejadian tersebut menelan korban jiwa sebanyak 264 korban jiwa. Kasus-kasus tersebut menunjukkan betapa krusialnya manajemen energi dalam menjaga kelancaran aktivitas sehari-hari. Tanpa perencanaan energi yang tepat, gangguan kecil sekalipun dapat menyebabkan kerugian yang besar yang bisa berdampak besar secara ekonomi maupun sosial dalam sebuah perusahaan, instansi, atau bahkan wilayah besar dalam suatu negara. Ya, sebenarnya di Indonesia sendiri, manajemen energi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi. Peraturan ini mewajibkan perusahaan besar melakukan audit energi secara berkala dan menerapkan langkah-langkah penghematan energi. Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Lalu, bagaimana sih cara mencegah kasus serupa agar tidak terjadi lagi? Ya, tentunya perusahaan dan pemerintah perlu bekerja sama untuk meningkatkan manajemen energi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama, penerapan sistem monitoring energi secara real time. Ya, tentunya hal ini sangat penting untuk mendeteksi masalah minor sebelum akhirnya bertambah besar. Yang kedua, diversifikasi sumber energi. Tentunya energi pun memiliki batasan pakainya. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan energi terbarukan agar tidak selalu bergantung pada satu energi saja. Kemudian yang ketiga, penguatan infrastruktur energi untuk memastikan sistem yang lebih andal dan terdistribusi merata sehingga resiko blackout berkurang. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja tentang penghematan energi dan efisiensi operasionalnya. Ya, poin terakhir ini merupakan kuncinya. Tidak mungkin kan semuanya sudah tersedia oleh negara, namun tidak memiliki SDM yang kompeten untuk menjalankannya. Maka dari itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan SDM yang kompeten. Jadi intinya, dengan adanya perencanaan dan pengelolaan energi yang baik, kita bisa menghindari dampak buruk untuk mencegah kasus serupa agar tidak terjadi lagi. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu kalimat penutup.
Energi adalah kekuatan masa depan, maka lakukanlah manajemen energi yang tepat untuk menyelamatkan masa depan Anda. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan lebih aware lagi terhadap manajemen energi. Sekian, terima kasih.